Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frinanda Wijaya HSB dengan NIM B1B1220064. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, khususnya di kota Jambi. Jadi pemaparan saya ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah SIP MIP. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian apa itu anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, APBD ialah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD. Nah, barulah ditentukan oleh peraturan daerah. Jadi menurut undang-undang, proses penyusunan anggaran ini melibatkan pemerintahan daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatifnya, di mana kedua belah pihak ini bertemu melalui panitia anggaran. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu APBD kabupaten atau kota, di sini saya akan memaparkan siklus penyusunan APBD kabupaten atau kota. Nah, yang pertama itu ada dimulai dari proses perencanaan. Ini dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, jadi RPJD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang akan datang, digunakan sebagai acuan dalam eh, penyusunan dan perencanaan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Nah, kemudian setelah RPJMD tadi ditetapkan, kemudian pemerintah daerah ini menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, ini tentunya mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Jadi kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Nah, rancangan kebijakan umum APBD tadi yang sudah dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Nah, berdasarkan kebijakan umum tadi, kemudian telah disepakati, barulah pemerintah daerah ini bersama DPRD membahas rancangan tentang prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah ini menerbitkan pedoman. Nah, jadi dia menerbitkan pedoman tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA sebagai pedoman kepada SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Nah, selanjutnya setelah RKA SKPD ini dibuat, kemudian barulah disusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Nah, selama pelaksanaan APBD dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah.
Nah, adapun siklus penyusunan APBD ini jika disimpulkan secara umum, ini terdiri dari yang pertama itu ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini dilakukanlah perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif selaku pemerintah daerah selaku eksekutif dalam tahun anggaran berikutnya. Kemudian masuklah tahap yang kedua, yaitu tahap penyusunan. Nah, dimulai dengan menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA yang mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerjanya. Kemudian masuklah kepada tahapan penetapan dan persetujuan. Jadi rencana kerja dan anggaran atau RKA tadi yang telah disusun sebelumnya itu diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap ini barulah APBD ini mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran atau RKA tadi yang tentunya telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Nah, setelah dilakukan tahap pelaksanaan, ada pula tahap pertanggungjawaban. Nah, yakni dilakukannya evaluasi dan pengawasan dalam pencapaian kerja atau pencapaian kinerja selama melaksanakan APBD tadi. Lalu memberikan transparansinya kepada publik atau masyarakat secara terbuka. Nah, kemudian kita akan masuk kepada struktur dari penyusunan APBD kabupaten atau kota. Nah, strukturnya itu yang pertama itu ada pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu apa? Pendapatan daerah ini merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan keuangan di daerah. Nah, pendapatan daerah tadi terbagi pula atas 3 macam atau 3 jenis, yaitu yang pertama ada PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini berperan pula untuk melaksanakan perencanaan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Nah, jadi semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar. Sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat itu ataupun dari pemerintah daerah itu bisa menurun. Jadi peningkatan PAD ini menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerahnya sendiri. Nah, sumber penerimaan pendapatan asli daerah ini apa saja? Itu dapat berasal dari yang pertama ada pajak daerah. Nah, jadi pemerintah daerah ini memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya, maka akan dianggap sebagai utang pajak. Nah, untuk itu maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pembayar pajak yang telat atau melewati batas waktu pembayaran. Nah, ada beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama itu ada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau biasa disebut PBB P2. Kemudian ada pula bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ada pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan juga opsen pajak kendaraan bermotor serta opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi selain pajak daerah, ada pula retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan-badan tertentu.
Nah, jenis retribusi daerah ini pula terbagi atas jenis retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, ada pula pelayanan pasar dan pengendalian arus lalu lintas. Nah, ada pula jenis retribusi jasa usaha. Nah, ini seperti penyediaan tempat usaha berupa pasar grosir atau pertokoan. Ada pula penyediaan tempat pelelangan ikan, pelelangan hasil ternak, hasil bumi dan hasil hutan. Ada penyediaan tempat penginapan atau villa, pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa ke pelabuhan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata ataupun tempat olahraga. Nah, kemudian bagian yang kedua selain pendapatan daerah ada pula belanja daerah. Nah, belanja daerah ini merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran itu. Jadi tujuan belanja daerah ini adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang mana belanja daerah ini terbagi atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan pilihan ini pula mencakup atas kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, belanja daerah ini sendiri meliputi yang pertama ada belanja pegawai, yaitu menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota DPRD, dan pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Ada pula kemudian belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kemudian kita masuk kepada belanja bunga. Belanja bunga ini merupakan anggaran yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman. Nah, kemudian ada belanja subsidi. Belanja ini diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta guna meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ada pula belanja hibah yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sesuai kepentingan daerahnya dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian ada belanja bantuan sosial. Ini dianggarkan untuk memberi bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang dilakukan secara selektif. Kemudian ada belanja modal. Nah, belanja modal ini apa? Belanja modal itu merupakan suatu anggaran yang telah dianggarkan dalam rangka pendanaan aset tetap dan aset lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada belanja bantuan keuangan. Nah, belanja bantuan keuangan ini diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah. Ada pula pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah tersebut. Nah, ada pula belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran APBD dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Nah, yang ketiga itu ada pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan. Ini meliputi silpa, ada pula pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, kemudian penerimaan pinjaman daerah. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan ini meliputi pembayaran cicilan pokok,
cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo, kemudian ada pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah. Nah, untuk APBD Kota Jambi pada tahun 2023 ini, saya akan sedikit mengulas tentang APBD Kota Jambi di tahun 2023. Nah, pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi ini telah menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD perubahan 2023 ini sebesar 1,4 triliun. Nah, namun setelah dipertimbangkan dan dibahas dalam rapat paripurna, diketahui belum adanya dana transfer pusat berupa dana alokasi khusus atau DAK dan dana bagi hasil. Jadi menurut Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, ada perubahan besaran APBD Kota Jambi tahun 2023 yang awalnya diusulkan sebesar 1,4 triliun tadi, itu berubah menjadi sebesar 1,7 triliun. Jadi menurut Wakil Ketua DPRD, penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah 2023 ini masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Nah, yang paling dominan saat ini adalah penyelesaian kantor wali kota, dan ada juga pembangunan infrastruktur seperti puskesmas di Talang Banjar. Nah, tetapi tidak hanya diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga diprioritaskan untuk penanggulangan bencana banjir serta perekrutan PPPK atau pegawai pemerintah dengan kejadian kerja. Nah, mungkin itu saja penyampaian atau pemaparan materi tentang APBD kabupaten atau kota, khususnya di Kota Jambi. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.